Jangan DM kayak gini. Bayangin kelas 2 SMA nekat bikin usaha kuliner sendiri, tapi sepi guys. Jadi awalnya aku tuh nerima DM ini nih. Halo Kak, perkenalkan nama saya Mifza, masih kelas 2 SMA. Saya jualan warung souffle pancake. Di sini saya masih pelajar yang harus bisa cari uang buat kebutuhan sehari-hari jajan. Ayahku udah nggak kerja, jadi nggak bisa dapat jajan lagi. Aku udah berusaha ngonten semaksimal mungkin biar ada yang beli. Taunya tetap nggak rame Kak. Aku bingung harus ngonten kayak gimana lagi. Terus di bawahnya dia nulis gini guys. Untuk bayar kakak, untuk meramaikan warungku, kira-kira butuh budget berapa ya kak, biar aku nabung. Aku pas baca itu tuh kayak, wah, dia beneran loh, ngonten hampir tiap hari. Kamu keren banget loh. Ini kalian harus baca lanjutan chat aku sama dia. Harga kakak berapa ya? Aku mau nabung dulu. Terus akhirnya aku bales kan gratis. Terus dia kayak gini, ya Allah kak, seriusan. Nanti kalau kakak kesini, aku kasih seadanya uang aku ya kak. Gak mau gratis juga. Menghargai orang itu kayak bener-bener, ih keren banget. Gara-gara DM-nya dia bikin aku terharu, akhirnya langsung aku samperin ke Depok. Kenalin guys, ini dia Mifza. Ternyata dia jualan makanan macam-macam udah dari SMP. Uangnya ditabung dijadiin modal buat jualan yang ini. Jadi nih gerobak dan lain-lainnya pakai uang dia sendiri guys. Kamu masih kelas 2 ya? Anak-anak yang lain mah pada main, Ya, pada aku belanja segala macam. nggak pernah nongkrong. Diajak teman, nongkrong nggak bisa karena kan lagi jualan. Motivasi aku kali dari ibu juga dari kecil tuh suka jualan ngangkut-ngangkut gorengan. Asal kalian tahu ya, ini resepnya dia belajar sendiri. Eksperimen gagal terus dicoba lagi. Kalian lihat ini tuh fluffy banget terus ngiler banget. Dia tuh rasanya ada macam-macam dan kita tuh kalau beli boleh milih mau dicampur apa sama apa gitu. Dan masa harganya 2 gini 25.000 guys. Ini tuh gede loh aslinya. Kalian lihat ya, ini tuh lembut banget guys sampai bisa goyang-goyang gitu. Bismillah pas aku cobain enak kayak yang ada di mall. Kayak yang di mall. Dan dia berhasil bikin versinya dia sendiri dengan harga yang sangat murah guys. Jadi dia tuh creamy, lembut, pas masuk ke mulut kita tuh kayak ada lumer-lumernya gitu. Aduh nikmat banget guys ini Guys, ini guys. honor aku hari ini ya guys ya. Ini orang nih emang luar biasa nih, dia the best banget nih guys. Parah banget, padahal aku udah dikasih nih. Aku dikasih makanan. Terus aku dikasih ini juga, dikasih kerudung buat mama, dikasih roti. Terus aku dibayar guys. Gak usah, itu buat kamu aja, ditabung. Dan ini aku harus bayar. Ini tadi aku berapa ini? Segini kan 25.000. Nggak usah. Nggak boleh. Samperin guys di Jalan Bakti Abri Depok, patokannya Dapur Sunda Teh Eka. Di GoFood juga ada, carinya Dapur Sunda Teh Eka. Sekarang aku mau ngajarin sedikit bikin konten tuh gimana sih? Jadi kalau kamu bikin konten, siapa tahu itu bisa jadi inspirasi untuk anak di luar sana. Kamu nggak akan pernah tahu nanti konten kamu nonton siapa. Iya. Siapa tahu ada anak SMP, anak SD yang nonton terus yang kayak, ih, aku pengen kayak kakak itu deh. Kamu ingat bos kamu itu adalah Allah. Kalau kamu bikin konten yang ada di otak kamu itu harus berubah, harus gini. Kalau Allah lihat konten ini gimana ya? Karena bikin konten tuh either kamu dapat pahala atau kamu nambah dosa. Dinaikin satu level semangatnya gitu loh. Jadi orang tuh nonton kayak agak gitu. Kalian kalau mau lihat langsung konten-kontennya Mifza sekalian nyemangatin, itu udah aku tag ya akunnya di bawah. Ayo guys, ramein guys. Guys, kalau boleh beli benda apapun yang ada di mall ini, kalian pengen beli apa? Beli celana sih pak. Beli apa? Beli celana. Karena celananya bolong. Iya. Bener gak? Bener. Tuh guys. Jadi sebenarnya tadi tuh kita sholat bareng. Pas selesai sholat aku ngelihat celananya bolong guys. Terus aku kepikiran, aku ikutin mereka tahu nggak dari belakang. Kalau kamu beli apa? Beli jaket sih. Aku bikin konten gak apa-apa. Aku makin gak tega, ternyata mereka lagi abis interview kerja, terus baru aja mereka tahu kalau mereka nggak diterima. Dan mereka tuh udah 1 tahun nganggur. Ini aku kayak mau nangis. Ini celana bahan semua nih. Aku tambahin bonus sama kemeja deh. Mana. Iya cakep. Mau yang warna apa? Suka gak? Suka. Bagus gak? Bagus. Ini lo sepatu ngelamar kerja kenapa kotak-kotak merah kayak gini? Oh ini minjem? Jadi nggak ada sepatu? Kayaknya butuh sepatu pantofel gak sih? Oh iya udah robek. Harus sesuai selera masing-masing, sukanya kayak gimana? Bungkus ya? Bungkus pak. Cakep banget. Itu ukuran berapa? Udah pas? Ada bungkus ya? Bungkus. Susah apa sih sekarang jadi kerjaan? Susah banget pak. Kayak hoki-hokian sih kalau nyari kerja sekarang tuh pak. Nyangka nggak abis sholat, tiba-tiba langsung diajak belanja? Udah nggak nyangka banget. Kaget banget pak. Berarti ini kita bikin video ini buat semua orang yang lagi ngelamar kerja, yang susah, tetap semangat ya. Semangat terus, pantang menyerah pokoknya. Buktinya hari ini ada yang dapat rezeki nih. Alhamdulillah. Coba lihat belanjaannya. Ya. Aku boleh ngasih saran nggak ke kalian? Cobain zikir istighfar. Jadi ada di surat Nuh, nanti dicek aja ayat 10 sampai ayat 12. Jadi ini bukan kata aku ya, ini kata Allah langsung. Jadi Artinya tuh kayak gini nih. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu.
Aku udah nyoba, kalau aku zikirnya itu diselang-seling. Jadi kayak kalau pagi itu biasa aku zikirnya sholawat Nabi. Kalau siang ke sore, aku zikir istighfar. Zikirnya itu bener-bener yang cuman kayak astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Cuman dalam hati kalian sambil nyebut, ya Allah ampunin saya, ya Allah ampunin saya. Lagi ngapain pun di jalan segala macam, pokoknya nggak berhenti gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti pasti yang pertama tuh kerasa hati tenang banget. Karena kan ya Allah ampunin saya. Bayangin kita ngulang itu berkali-kali, ya Allah ampunin saya, ya Allah ampunin. Pasti nanti pelan-pelan kayak mungkin yang kita sebelumnya suka melakukan apa yang nggak baik, jadi kayak kebenteng gitu loh. Terus hati jadi tenang. Terus rezeki itu kayak lebih cepet aja. Jadi sebelum kalian minta apapun nanti udah dikasih sama Allah. Amin ya Allah. Cobain ya. Baik Pak. Ini kan belum pada makan ya. Yang jadi masalah adalah aku harus buru-buru kan berdua. Makasih Pak. Jadi bagi dua ya. Makasih banyak Pak. Ini dari Allah semuanya. Sama mereka lagi pada makan. Oh belum datang ya? Belum datang. Makan ramen. Makan ramen. Ya udah aku duluan ya. Dadah. Ini bukti kalau Allah tuh nggak tidur. Jadi tanggal 4 Maret kemarin awal puasa aku tuh ketemu sama ibu ojol ini. Gak sengaja aku lagi di jalan lagi bikin konten tiba-tiba ditungguin terus disamperin. Ibunya cerita ada orang yang lagi butuh bantuan banget. Tadi lewat bawa penumpang lewat. Aku juga banyak. Saya bayar, kasih tahu aja yuk. Gak pakai mikir, aku langsung ikut sama ibu ini terus kita bikin konten bareng. Pas video itu tayang, semua orang gagal fokus sama ibu ojol ini, namanya Ibu Puji. Sampai ada satu komen, I love you Ibu Ojol, yang nge-like 95.000 orang. Nah kemarin akhir Ramadan, akhirnya aku WhatsApp ibunya terus kita janjian. Aku tanya, Bu ini Kanzler masih mau bagi-bagi THR, ada gak orang yang ibu kenal yang membutuhkan? Kemarin aku tuh minta tolong ke Bu Puji. Bu Puji masih ada gak yang mau dibantu lagi? Masih banyak mas yang bisa dibantu. Banyak yang kita Dikenalin lah aku sama nenek ini. Videonya baru tayang kemarin guys, kalian tonton deh. Tapi yang Ibu Puji nggak tahu, Kanzler juga udah nyiapin THR untuk Kenapa beliau. bisa sebaik itu? Ngapain gitu mikirin orang lain? Ya, saya harus mikirin orang lain biar tahu doa-doa orang lain kan buat kita juga. Bu Puji emang jadi ojol udah berapa lama? 9 tahun dong. Oh, iya. 9 tahun bahagia saya di jalan. Kenapa apa alasannya bisa happy begitu? Aku kalau di jalan bisa nolong orang sangat bahagia. Itu hiburan saya. Justru hiburannya Cari menolong ibadahnya orang di ya. situ. Tipe-tipe wanita independent woman ya. Wajib Bisa nguliahin anak. Harus. Nguliahin anak berarti dari biaya ibu ya? Iya. Ibu gara-gara kemarin ibu ngebantuin, terus hari ini juga ibu ngebantuin, dititipin lagi sama Ganjel 3 juta buat ibu. Akhirnya bisa pulang kampung saya. Nyengokin orang tua. Iya. Halo ibu, saya pulang bu. Ternyata Bu Puji itu tadinya nggak mau pulang kampung karena biayanya pas-pasan. Dan beliau ini sama sekali guys nggak cerita ke aku, nggak minta apapun, nggak kode apapun. Pokoknya tulus banget deh. Ketemu tuh cuman pengen nolongin orang lain. Aku saya ke Bumen, mau naik kereta, mau pesen tiket berkat nolong orang ini. Tapi kita nggak janjian ya. Nggak janjian. Kita sama sekali. Ini Ibu nggak tahu kan? Rezeki nomblok kalau Iya. orang Jawa bilang. Kita nggak, aku nggak bilang kan kayak ibu nanti ibu menerima enggak, udah ini pulang enggak kan sama sekali. mendadak, ini rezeki mendadak nih. Orang-orang Iya, ya. saya baca komen, saya nangis, saya bahagia, saya senang. Jadi saya nggak bisa berkata-kata, saya cuma bisa bersyukur. Ya taruh Bu. Ya saya senang ini, Oh, saya iya. senang dikasih uang, saya cembreng-cembreng masa ditaro. Tak dulu, saya tenang. Alhamdulillah, makasih banyak. Aku pribadi mau ngucapin terima kasih banget untuk Kanzler yang tiba-tiba udah ngehubungin aku, ngasih tahu. Kak Raja, kita mau bagi-bagi THR untuk orang-orang yang membutuhkan. Kak Raja mau bantuin nggak? Seneng banget aku guys. Dan bener-bener uangnya dikasih, mereka tuh nggak ada yang kayak lihat dulu orangnya kenapa bla bla bla, nggak ada guys. Bener-bener terserah aku aja gitu. Gak percuma selama ini aku makan Kanzler, beli Kanzler, ya Allah. Kita doain ya guys, semoga mereka tambah laris, yang kerja di sana penuh berkah. Amin. Assalamualaikum, selamat lebaran Assalamualaikum, guys. selamat lebaran, selamat Idul Fitri. Tiba-tiba diundang langsung sama Visit Saudi untuk jalan-jalan di Arab gratis. Iya guys, aku juga kaget kok bisa. Udah mana ya, aku sama mama diberangkatinnya naik Saudi Airlines. Dan kita dikasih duduknya di business class. Aku juga belum pernah, jadi kita review sama-sama ya. Tahu nggak, pas duduk langsung dikasih yang namanya Saudi Coffee. Katanya ini ciri khasnya. Kayaknya kalau duduknya di sini semua yang ditawarin pengen bilang iya ya. Sekarang aku mau ngaslet kursinya, nyaman sih udah pasti. Tapi ternyata ini tuh bisa mijit juga. Ini tuh mama lagi happy banget, katanya alhamdulillah nyaman. Udah gitu kabinnya tuh spacious. Ini kan perjalanannya sebenarnya panjang ya, tapi berasanya jadi singkat. Dan ini kita udah sampai di kota yang pertama, Jeddah. Lanjut ya, abis ambil koper kita ke hotel dulu bentar, room tour dulu sedikit. Kamarnya kayak gini guys. Lanjut kita mau makan siang. Dan ternyata Jeddah itu posisi kotanya adanya di pinggir laut. Jadi banyak restoran yang kayak gini nih, posisinya tuh di dermaga. Ini restoran pertama kan yang kita datengin. Kita langsung pengen nyobain makanan Timur Tengah. Emang beda ya kalau makan langsung di negara aslinya, kayak lebih enak gitu. Sekarang kita jalan-jalan ya keliling Jeddah. Pertama ini
ada masjid, Masya Allah bagus banget guys. Dan masjidnya tuh setengahnya tuh ada di laut tuh kayak gitu guys. Kalian perhatiin bawahnya, keren ya. Ini karena di pinggir laut, jadi kalau pas lagi sunset berasanya tuh bagus banget. Terus kalau kalian ke Jeddah malam-malam mampir deh ke kota tuanya, namanya Al Balad. Kalian lihat vibesnya tuh kayak bener-bener tempo dulu, kayak kita tuh lagi masuk ke negeri dongeng. Ini bangunannya tuh emang udah lama banget dan sama mereka dilestarikan. Lanjut hari kedua, kenalin dulu guys sebelah aku. Ini namanya Zaki. Zaki ini kapten aku guys, soalnya kita bakalan naik yacht. Gaya banget gitu di Arab naik yacht. Dan ini tuh kita lagi ada di Laut Merah. Ternyata beneran guys, Jeddah tuh emang bagus. Nih kalian lihat ya depan aku, pantai guys, pasirnya putih guys, keren banget. Kedua bisa snorkeling. Kalian lihat deh di tengah laut tiba-tiba ada yang warnanya beda-beda kayak gitu guys. Aku juga awalnya kayak kenapa warnanya bisa beda gitu ya di tengah laut ya. Di sini tuh ada underwater area dengan kandungan mineral yang tinggi. Lanjut abis dari laut sekarang mau jalan-jalan berpetualang di padang pasir. Jadi kita tuh naik mobil jeep terus dibawa ngebut keliling kayak gini guys. Pasirnya keren banget. Lihat guys yang merah lagi nanjak duluan. Wah ini asik banget. Sekarang kita mau ngebut mobil satunya lagi. Tenang aja guys, ini kita pakai professional driver. Nanti dari atas bakal kelihatan tuh pemandangannya, Masya Allah banget. Bener kan Jeddah bagus kan? Padahal ini explore baru sebentar, tapi aku mau lanjut ke kota berikutnya. Mau ke Mekah, alhamdulillah. Trip ini tuh aku bener-bener gak nyangka loh guys. Udah gitu mereka tuh bener-bener totalitas ngasih fasilitas dari awal sampai akhir tuh dikasih yang terbaik. Nanti aku ceritain secara detail ya di Mekah sama di Madinah kayak gimana. Aku mau ngasih tau ke kalian di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Jadi berdoa aja guys yang yakin, minta ke Allah biar bisa kesini ngajakin orang tua kalian dengan fasilitas yang terbaik. Amin.